Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rifki, SPD, MPD, selaku salah satu dosen di program studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan di program studi S1 Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering disebut dengan PDD UKT-PT dalam bidang pembelajaran. Pada kegiatan perkuliahan yang kami lakukan, kami menggunakan konsep DIA atau bisa disebut dengan DIA, yang panjangannya adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery pada mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan kami lakukan melalui penyampaian materi dengan metode ceramah dan presentasi. Interaction dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, serta melalui kegiatan FGD Focus Group Discussion bersama mahasiswa. Asesmen dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan tertuang dalam 3 cara, yaitu ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS, dan penugasan mahasiswa, serta menilai keaktifan mahasiswa. Mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan merupakan mata kuliah wajib tempuh mahasiswa program studi S1 Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Mata kuliah ini mengkaji berbagai aspek konsep dasar manajemen pendidikan secara umum dan secara khusus di sekolah, baik secara teoretik maupun praktik. Permasalahan pendidikan yang dapat dipecahkan dengan manajemen pendidikan, fungsi manajemen pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan, serta juga membahas substansi manajemen pendidikan yang meliputi manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen peserta didik dan manajemen layanan khusus, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, manajemen humas, serta kepemimpinan pendidikan dan supervisi pendidikan sebagai upaya untuk menggerakkan sumber daya manusia sebagai penentu peningkatan mutu pendidikan. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai teori dasar-dasar manajemen pendidikan secara mendalam dan mampu mengaplikasikannya sesuai kebutuhan dalam bidang pengelolaan atau manajemen pendidikan. Mode perkuliahan yang dilaksanakan adalah mode luring atau disebut tatap muka. Secara umum, model pembelajaran yang digunakan adalah studi kasus dengan memperlihatkan kasus-kasus implementasi manajemen pendidikan di lapangan, baik itu di sekolah ataupun di dinas pendidikan dan lembaga pendidikan lainnya, serta meminta mahasiswa untuk menganalisis implementasi manajemen pendidikan di lapangan, sehingga mahasiswa akan lebih memahami tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Pada micro teaching kali ini, kami mengangkat tema tentang perencanaan pendidikan, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan secara luring di kelas. Metode pembelajaran pada micro teaching kali ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan focus group discussion dengan menganalisis kasus perencanaan pendidikan
yang berbentuk rencana kerja tahunan atau RKT sekolah, di mana mahasiswa dapat mencari via Google mengenai RKT sekolah. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan ketika proses tanya jawab, pemastian pemahaman tentang studi kasus, dan proses diskusi mahasiswa. Penilaian dilakukan dengan memberikan tugas kepada mahasiswa secara berkelompok dengan menganalisis RKT serta melihat keaktifan mahasiswa dalam proses perkuliahan dan dalam mempresentasikan hasil kerja. Kami perlihatkan indikator penilaian dalam studi kasus pada micro teaching perencanaan pendidikan. Berikut lembar penilaian kerja atau rubrik penilaian kerja. Dalam rubriknya mencakup tanggung jawab dalam kelompok, kerja sama dalam kelompok, tepat dalam melaksanakan analisis, serta kinerja dalam artian presentasi yang akan menilai pada percaya diri, komunikatif, dan kreatif. Dalam rubrik ini sudah ada keterangan tentang tanggung jawab, kerjasama dalam kelompok, tepat dalam melaksanakan analisis, serta dalam pelaksanaan presentasi ada penilaian percaya diri, komunikatif, dan kreatif. Sedangkan instrumen yang menjadi acuan bagi mahasiswa dalam pelaksanaan tugas tentang studi kasus fungsi perencanaan pendidikan melihat pada langkah perencanaan yang mencakup forecasting, objective, policy, programming, prosedur, schedule, dan budgeting. Untuk lebih jelasnya dalam proses micro teaching, dalam kegiatan micro teaching kali ini, mari kita lihat video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Ini hadir semua ya? Alhamdulillah hadir. Baik, materi hari ini tentang perencanaan pendidikan. Materi sudah saya share di Google Drive ya, di WA Group. Baik, teman-teman mahasiswa, kalau kita berbicara tentang perencanaan pendidikan, saya yakin teman-teman sudah pernah melakukan perencanaan. Nah, Mbak, rumahnya di mana? Kediri. Kediri. Kok di sini tinggal di mana? Di Lidah Wetan Gang 5. Di Lidah Wetan Gang 5. Tadi ke kampus naik apa? Naik motor. Naik motor. Oke, ada yang lebih jauh dari Gang 5? Paling jauh di mana ini? Saya Pak, Di mana Mas? Kenjeran. Di Kenjeran. Oke, di Kenjeran. Naik motor ya? Iya, Oke. Pak. Baik. Saya yakin yang dari yang dekat, yang di Lidah Wetan Gang 5, yang Kenjeran, sebelum ke UNESA, sebelum ke kampus, sebelum ke kelas, itu mesti nyari ancer-ancer. Kira-kira bensinnya cukup enggak ya? Kalau yang Lidah mungkin aman gitu, tapi kalau yang Kenjeran jauh, mikir-mikir dilihat dulu, oh bensinnya enggak cukup, beli di pom, nanti mampir ke pom dulu. Jadi sebelum ke UNESA mampir ke pom dulu. Nah, ketika kita merencanakan, siapa namanya tadi lupa saya. Mas Guntur. Ketika Mas Guntur misalnya lihat bensin itu kok tinggal sedikit, maka kemudian muncul perencanaan. Jadi perencanaan itu sesuatu yang kita siapkan untuk melakukan suatu kegiatan, suatu hal. Atau kalau kita lihat di materi perencanaan, nah di dalam perencanaan itu ada proses perumusan tujuan, menganalisis masa depan, kemudian mengembangkan desain. Yang contoh tadi misalnya Mas Guntur dari Kenjeran mau ke UNESA, maka sebelum berangkat melakukan tujuannya kemana? Oh, tujuannya ke UNESA, tujuannya ke MP, ke kelas misalnya. Ada perumusan tujuan terlebih dahulu.
Nah, perumusan tujuan itu dasarnya adalah dari analisis masa depan. Atau ketika setelah melakukan tujuan, menentukan tujuan, dianalisis masa depannya gimana. Kalau tadi yang berangkat, maka dianalisis, dilihat ini kira-kira cukup nggak ya bensinnya. Itu analisis masa depan. Nah, baru ketika analisis masa depan, mengembangkan desain. Oh, dengan bensin sekian saya mau lewat mana dari Kenjeran misalnya. Apakah mau muter, misalnya mau lewat Sidoarjo dulu muter sampai ke Unesa, atau lewat Gresik misalnya sampai ke Unesa, atau bagaimana. Nah, itu ada pengembangan desainnya, larinya mau kemana, jalannya mau kemana. Nah, itu yang disebut dengan perencanaan. Jadi kata kunci dari perencanaan itu adalah ada kegiatan pengembangan tujuan melalui analisis masa depan untuk selanjutnya mengembangkan suatu desain dalam bentuk rencana. Nah, itu perencanaan. Jadi kalau tiga hal ini tidak terpenuhi, bisa jadi itu bukan menjadi sebuah perencanaan. Jadi memang harus ada tujuannya, ada analisisnya, kemudian ada desainnya. Seperti apa bentuk desainnya. Nah, itu untuk perencanaan. Kemudian bisa difaham ya? Bisa. Nah, ketika kita melakukan perencanaan, masih tetap ketika sama dengan ketika kalian SMA dulu belajar jurnalistik, ada 5W 1H. Ketika kalian belajar di bahasa Indonesia, ada 5W 1H. Ada what, why, who, when, where, dan how. Ini tetap dipakai, terutama di dalam perencanaan. What, apa yang mau direncanakan? Why, kenapa harus merencanakan ini? Who, siapa yang melaksanakan? When, kapan ini mau dilaksanakan? Where, di mana ini dilaksanakan? Dan how, gimana caranya? Ini harus bisa dijawab semua dalam kegiatan perencanaan. Jadi sebenarnya teman-teman ini sudah pernah melakukan perencanaan, tapi mungkin tidak sadar. Nah, ketika kita belajar di manajemen pendidikan, bagaimana rencana itu disusun dengan baik, dengan betul. Sehingga nanti ketika mencapai tujuan, ketika ke arah tujuan sudah jelas, ini mau kemana, bagaimana caranya. Nah, ini melalui 5W 1H. Kemudian kalau kita melihat langkah perencanaan, yang pertama ada forecasting, ada objektif, ada policy, ada programming, ada prosedur, ada schedule, ada budgeting. Forecasting ini kita melihat kedepannya seperti apa. Bagaimana caranya untuk melihat, membuat forecasting, maka kita harus tahu masa lalu kita seperti apa, masa lalu sekolahnya seperti apa. Jadi ketika kita ingin melihat masa depan, lihat dulu masa lalunya gimana. Nah, kalau di sekolah ada namanya evaluasi, mengevaluasi programnya seperti yang tahun lalu gimana, jalan nggak, bagus enggak. Kemudian melihat yang masa saat ini, kaitannya masa saat ini adalah sumber daya terutama yang dimiliki apa, SDM-nya berapa orang, gurunya berapa orang. Kalau yang tadi sepeda motor, bensinnya berapa liter. Kemudian kendaraannya sepeda motor apa, bisa kenceng nggak misalnya. Kalau di sekolah SDM tadi, kemudian uangnya berapa, sarananya seperti apa, dilihat, disusun dulu. Kemudian masa yang akan datang. Nah, masa yang akan datang ini bisa dilihat dari aturan-aturan pemerintah, perkembangan teknologi misalnya. Lihat keadaan masyarakat sekitar. Itu forecasting. Kemudian ada objektif, ini penentuan tujuan. Gimana sih tujuannya? Kita harus seperti apa? Mau langkahnya kemana? Dan policy, kebijakan, ada programming, ada prosedur, ini biasanya SOP, ada scheduling, jadwal, dan budgeting. Baik, bisa difaham ya? Baik. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Yang mau bertanya? Ya, silakan Mbak. Nih. Enggak.
Oke, jadi dalam tahap perencanaan kan tadi ada beberapa langkah-langkahnya, Pak. Iya. Nah, di langkah-langkah tersebut adakah tantangan yang harus dihadapi dalam merencanakan? Oke. Dalam perencanaan ya pasti ada tantangan. Misalnya sumber dayanya nggak cukup. Nah, maka kemudian ini pentingnya forecasting tadi, pentingnya analisis, Mbak Mei. Ya, apakah kita melihat sumber dayanya seperti apa? Kalau misalnya anggarannya sekian, maka programnya bagaimana? Bukan berarti program itu harus menunggu anggaran, tapi ada beberapa program yang memang membutuhkan anggaran. Nah, itu perlu diperinci. Nah, itu kendala ketika memang sumber dayanya tidak mencukupi. Itu memang menjadi problem. Tapi kita sebagai calon manajer pendidikan, bagaimana menganalisis yang baik, menganalisis berkaitan perencanaan yang akan kita lakukan. Nah, itu mungkin tantangannya. Kalau keliru, ya berarti bisa ambruk sekolahnya, bisa tidak jalan programnya. Tapi kalau bagus perencanaannya, maka jalannya akan lancar. Itu mungkin tantangan dari perencanaan. Baik, mungkin ada lagi dari teman-teman? Ya, silakan Mas Izan. Oke, izin bertanya mengenai perencanaan pendidikan ya Pak. Ini tadi kan membahas tentang ya perencanaan. Jadi perencanaan pendidikan di Indonesia sama di luar negeri itu kan berbeda ya Pak. Iya. Dan di Indonesia ini dirasa cukup tertinggal, itu mengapa ya Pak? Mungkin kalau dilihat secara fisik yang Mas Rizal lihat mungkin gagal gitu ya. Memang perencanaan yang ada di Indonesia itu analisisnya itu kurang tajam. Memang perlu banyak dilatih untuk para kepala sekolah, para manajer sekolah perlu dilatih bagaimana sih menganalisis yang betul. Terkadang ketika membuat RKT, rencana kerja tahunan, atau membuat RKS, rencana kerja sekolah, rencana pengembangan sekolah, RPS, itu kepala sekolah analisisnya tidak melakukan analisis yang benar, bahkan kadang hanya copy paste dari beberapa sekolah yang lain. Nah, ini yang kemudian menyebabkan perencanaan yang dibuat, yang disusun oleh sekolah itu tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, tidak sesuai dengan yang tadi forecasting masa yang sekarang ini seperti apa, sumber dayanya yang ada seperti apa. Nah, ini yang kemudian menjadi kenapa perencanaan di Indonesia itu kurang baik. Baik, bisa dipaham, Mas? Baik, sudah ya? Masih ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, kita lanjut. Saya ingin tahu gimana pengetahuan kalian, pemahaman kalian berkaitan dengan perencanaan. Minggu lalu sudah dibentuk kelompok. Nah, sekarang silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Nanti akan kalian mengerjakan berkaitan dengan perencanaan. Baik, kelompok satu mana ini? Kelompok satu yang ada kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat ini. Baik, kelompok satu SD ya. Kelompok satu SD, kelompok dua mana kelompok dua tadi? SM. Sini SD, Pak. Kelompok dua. Ini kelompok 1. Oh, ini kelompok 1. Ini kelompok 1 SD. Ini kelompok 2 SMP ya. Ini kelompok 3 nanti mengerjakan perencanaan SMA. Kelompok 4 yang SMK ya. Ini untuk lembar tugasnya. Sebentar. Yang kelompok 2 tadi mana? Ini yang SMP dikerjakan ya Mbak ya. Ini kelompok 1 SD ya. Kelompok 3 ini SMA. Ini kelompok 4 SMK. Baik, di tugas itu mohon dikerjakan, didiskusikan bersama. Jadi bisa dilihat ini ada tugas untuk studi kasus berkaitan fungsi perencanaan. Nah, saya minta teman-teman cari rencana kerja tahunan, bisa googling ya, masing-masing yang SD, SMP, SMA, kemudian yang SMK bisa googling, cari rencana sekolah di SD sesuai dengan pembagian tugasnya. Nah, di sini ada nama kelompok, isi nama kelompoknya,
anggotanya siapa, nama lengkap, nama lembaganya SD apa misalnya, SMP apa, SMP Bunga misalnya ya. Tulis nama lembaganya, kemudian sumber. Kalau kalian cari di internet, biasanya ada linknya. Nah, itu dimasukkan. Linknya apa? Sumbernya. Kemudian hari tanggal dari hari ini tanggal berapa. Nah, untuk ini isiannya di sini sesuai dengan yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan langkah perencanaan, ada forecasting, kalian analisis. Di forecasting tadi saya sampaikan ada masa lampau, masa saat ini atau sekarang, terus masa yang akan datang itu ada. Kalian kerjakan apa yang ada di RKT-nya. Di objektifnya, policy, kebijakan seperti apa dan seterusnya. Baik, monggo silahkan dikerjakan. Kalau ada yang tidak difahami, monggo bisa ditanyakan. Permisi Pak, Ya. saya izin bertanya. Ini untuk yang forecasting itu apa yang harus dicari dan di mana akan bisa mencarinya itu kita Pak? Untuk forecasting, nah forecasting RKT-nya mana tadi? Ini ya, Iya. RKT-nya. Nah ini untuk forecasting, coba lihat. Nah ini kan ada masa analisis sumber daya. Nah sumber daya ini kan menunjukkan yang saat ini tahun berapa? Oh ini tahun 2022, tahun 2023. Nah ini dituliskan di sini sumber dayanya seperti apa. Kemudian oh ini yang masa saat ini ya, yang masa lampau. Kita lihat, oh evaluasi kerja, ini ada evaluasi kerjanya seperti apa bentuknya. Nah itu yang dilihat. Itu juga masa yang akan datang, dianalisisnya. Nah ini bagian sini, nanti ini dibaca. Ini nanti dituliskan di sini ya. Ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Baik. Ada lagi yang mau dibingungkan? Ya. Yang mana ini? Ya ini Bapak, isi nomor 3-nya ini polisi ini, Policy, ya, ini ya. kebijakan. Bentuk kebijakannya itu bagaimana Bapak? Apakah berbentuk surat atau bagaimana? Dan isinya itu apa saja? Mana RKT-nya? Enggak. Oh ini tuh anunya, lembarnya, RKT-nya. Ini ya. Oke. Ini coba dilihat. Nah ini kan ada aturan-aturan. Nah aturan itu biasanya bentuknya kebijakan. Ya, jadi kan ini ada peraturan pemerintah misalnya. Kemudian ini ada undang-undang. Nah itu bisa dituliskan. Oh polisinya ini. Nah kalau misalnya ada aturan-aturan sekolah yang lain juga dituliskan di bagian polisi. Gitu. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Baik, sudah paham ya? Silahkan dilanjutkan pekerjaannya. Saya beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Baik, saya rasa sudah cukup 15 menit. Ada yang masih belum? Sudah semua? Sudah. Sudah ya, baik. Saya mulai dari yang kelompok 3 dulu. Monggo dibacakan hasil analisisnya dari siapa ini yang menjadi yang membacakan? Mas Rizal. Monggo Mas Rizal. Hasil diskusinya dibacakan. Baik Bapak, jadi berdasarkan hasil analisis kelompok kita Berdiri Mas Rizal. di depan Bapak. Ya di depan boleh. Kalau mau butuh ditemani, tidak apa-apa ditemani dengan temannya. Sak kelompok ya, monggo. Baris berempat. Silakan Mas Rizal. Jadi menurut hasil analisis kelompok kita mengenai pada SMA N2 Apa sekolahnya? Karinguria Semarang. Semarang ya? Iya. Oke.
Untuk forecastingnya itu masa lampau, hasil analisis program tahunan sebelumnya, saat ini itu sumber daya manusia, keuangan, dan sumber daya lainnya. Nah, di masa depan ini perubahan ke era 4.0 ke 5.0. Oh, berarti era di RKT-nya tadi era 4.0 ya? Iya. Bahasanya. Oke, terus Nah, mungkin untuk objektifnya monggo dijelaskan. gantian presentasi. Kalau yang objektifnya, FMTS-nya itu mengembangkan siswa yang berkarakter, adopt teknologi dan berpengetahuan luas. Lalu yang polisi, yang ketiga, hasil analisisnya peraturan pemerintah dan undang-undang Sisdiknas. Oke, baik. Sudah cukup untuk kelompok 3? Enggak, silakan kembali. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, selanjutnya kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Mau maju semua boleh. Berempat. Oh, sendiri. Wah, ini berani sendiri. Silakan di tengah, Mbak. Baik, dari kelompok 1 yang beranggotakan Meriska, Alika, Samia, dan Erika, nama lembaga SDN Kahuripan 2 pada tanggal Kamis 21 September 2023. Untuk langkah perencanaan nomor 1 forecasting hasil analisis masa lalu evaluasi rencana tahun 2021. Untuk masa sekarang kondisi sarana dan prasarana. Masa yang akan datang perkembangan teknologi dan perubahan budaya. Oke, Untuk budget lanjut. itu 35 juta. Oh, 35 juta ya? Enggak banyak ya. Oke. Baik, semoga cukup itu kayaknya. Baik, terima kasih, monggo bisa kembali, Mbak. Terima kasih, plus. Nah, ya tadi kelompok 3 lupa sih kita beri plus juga. Baik, selanjutnya yang SMK dulu ya. Monggo SMK. Mau maju semua atau maju satu? Satu saja, ya. Baik, silakan. Baik, dari tugas studi kasus fungsi perencanaan kelompok 4, lembaganya di SMKN 2 Sumber Anyar Banjarmasin. Langkah perencanaan yang pertama itu forecasting hasil analisisnya pada masa lampau, itu evaluasi kinerja pada tahun 2022. Saat ini itu SOP sumber daya yang dimiliki sekolah, dan masa yang akan datang itu adanya perubahan iklim dan perkembangan teknologi serta kebijakan dari pemerintah. Kemudian Lanjut programmingnya itu hasil analisisnya sertifikasi profesi siswa kerjasama dengan DU atau DI di bidang teknologi dan permesinan. Oh, Dudi itu Mbak bacanya. Dudi. Nah, ya, terus ada lagi yang prosedur. Kemudian untuk prosedurnya itu SOP pelaksanaan sertifikasi profesi, SOP kerjasama dengan Dudi. Oke, baik. Bisa kembali. Kita beri plus untuk kelompok 4. Baik, kelompok terakhir kelompok 2, monggo. Untuk dari kelompok 2 ada analisis dari SMP Sederajat 2 Lamongan. Forecasting masa lampau, evaluasi rencana kegiatan 2021 dengan satu program yang tidak berjalan. Saat ini sumber daya yang dimiliki oleh sekolah yang akan datang perkembangan teknologi yang besar. Objektif unggul dalam ilmu pengetahuan agama dan teknologi serta peduli pada keadaan sosial. Programming ada kegiatan sosial masyarakat, pelatihan komputer. Yang prosedur ada SOP sosial masyarakat dan SOP pengembangan kompetensi siswa. Untuk schedule jadwal per bulanan dan budgeting ada 135 juta. Wow, 135. Baik. Terima kasih. Baik, kita berikan plus untuk kelompok 2. Baik, sudah paham ya berkaitan dengan perencanaan?
Sudah, alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita cukupkan untuk kuliah hari ini.